Nah, oke. Udah ya, kelihatan ya? Udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya. Nah, oke. Untuk financing activities nih. Untuk financing activities kan ini saya penjelasan secara singkat aja ya. Nanti kita bisa kalian bisa berdalam sendiri. Kemudian ini materinya juga sebenarnya ya mengulang lagi gitu ya untuk yang di mata kuliah pengantar akuntansi maupun AKM kan juga sudah dibahas gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak mengulang. Oke. Untuk financing activities itu ada dua sumbernya, dari liabilities maupun dari equities ya. Untuk liabilities yang kita bahas itu leasing dan contingency serta off balance sheet financing. Untuk equities ada capital stock dan retained earning. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama liabilities. Classification dan jenis-jenisnya. Apa itu liabilities? Pengertiannya yang pertama dulu financing obligation atau kewajiban finansial ya. Jadi obligation suatu perusahaan itu kan ada yang financing, ada yang secara finansial, ada yang non finansial gitu ya. Nah, yang kewajiban perusahaan yang bersifat finansial yang memerlukan sumber daya uang itu disebut dengan liabilities gitu kan. That require future payment of money, service, or other asset. Jadi membutuhkan pembayaran berupa uang, jasa, atau aset lainnya di masa depan, gitu ya. Nah, terus kemudian klasifikasinya, liabilities ini dibagi menjadi dua dasar klasifikasi. Yang pertama, dari jangka waktunya. Ini lebih tepat dilihat dari jangka waktunya ya, current liabilities dan non-current liabilities. Kalau current liabilities itu, settlement requires use of current asset. Jadi istilahnya untuk pembayaran atau penggantiannya atau pelunasannya biasanya hanya butuh current asset. Jadi current liabilities diganti dengan current asset juga gitu ya. Kemudian dicatat at maturity value atau nilai jatuh temponya ya. Karena sifatnya ya short term period, kurang dari setahun gitu kan. Nah, kemudian yang non current liabilities itu karakteristiknya not payable within 1 year or one operating cycle gitu ya. Jadi melewati 1 tahun atau 1 operating cycle, kemudian bisa berupa beberapa bentuk ya, beberapa bentuk pengakuan dan pengukurannya memerlukan pengungkapan ya, pengungkapan termasuk segala macam limit restriction atau pembatasan itu harus diungkapkan. Oke, kemudian klasifikasi yang kedua, ini dilihat dari istilahnya asal-usul kejadiannya gitu ya. Liabilities itu muncul dari aktivitas apa? Nah, yang pertama adalah operating liabilities itu muncul dari aktivitas operasional, operation ya. Contohnya accounts payable, revenue, advance payment, tax payable, post retirement liabilities, dan seterusnya. Sebentar. Sebentar, saya benerin headset dulu. Oke. Selanjutnya, financing liabilities itu muncul dari aktivitas kredit atau financing perjanjian kredit. Jadi tidak berasal dari aktivitas operasi apapun gitu ya kalau untuk financing liabilities. Contohnya kalau misalnya operating liabilities kan aktivitas operasional, misalnya jual beli. Dari aktivitas jual beli itu muncul penjualan atau pembelian secara kredit gitu ya. Tapi kalau financing tidak ada aktivitas yang mendasarinya, misalnya nggak ada jual beli barang. Ini berdasarkan perjanjian aja. Misalnya memang perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk membuat sesuatu atau membangun gedung atau apapun. Nah, itu termasuk financing liabilities. Jadi tidak ada aktivitas operasional. Aktivitas yang mendasarnya bukan aktivitas operasional, tapi memang aktivitas financing, aktivitas pendanaan gitu ya. Contohnya baik short term atau long term debts. Jadi notes payable itu short term debts itu termasuk financing liabilities. Ya, tentu juga pastinya bonds, lease, current portion of long term debts itu termasuk financing liabilities. Oke, kemudian untuk
Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, masih ini ya, masih di halaman ini ya. Oke, untuk liabilities yang kita bahas sekarang ini, yang perlu kita bahas untuk analisisnya 3, leasing, contingencies, dan off balance sheet. Oke, sampai sini suara saya masih jelas kan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Next. Nah, ini feature in analyzing. Jadi ini hal-hal yang bisa perlu diperhatikan dalam analisis liabilities ya. Yang pertama terms, ya, termsnya itu perlu dicari tahu dulu setiap liabilities ya, such as seperti misalnya maturity atau nilai jatuh tempo, interest rate, payment pattern, apakah bulanan atau tahunan, dan jumlahnya berapa. Nah, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Biasanya informasinya ada, pasti ada ya, kayak misalnya daftar liabilities dari perusahaan itu pasti ada. Kemudian yang kedua, restriction on deploying resources. Artinya ini apakah ada pembatasan dari perusahaan untuk menggunakan aset untuk melakukan pelunasan, ada kebijakan pembatasan atau enggak. Nah, itu juga perlu dianalisis. Yang ketiga, ability and flexibility in pursuing further financing. Ini terkait sama kebijakan perusahaan atau kemampuan dan fleksibilitas perusahaan dalam menambah financing, menambah sumber pendanaan. Jadi dengan posisi saat ini perusahaan punya utang, daftarnya ini utangnya current, non current. Nah, dari posisi itu apakah perusahaan masih sanggup melakukan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya butuh membuka cabang baru atau membangun gedung baru. Nah, dari situ apakah ada kemampuan perusahaan untuk bisa menambah pendanaan. Nah, itu juga perlu dicari tahu. Kemudian yang keempat, obligation for working capital, debt to equity, and other financial figure. Itu terkait sama rasio ya, debt to equity rasio. Gitu. Kemudian perlu diperhatikan juga apakah ada dilutive conversion feature yang dipunyai atau yang terkait sama suatu liability tertentu. Misalnya convertible bonds, itu kan bisa dikonversi gitu ya. Kemudian terkait prohibition atau disbursement seperti misalnya dividen, apakah ada apa enggak gitu. Nah, itu info-info yang perlu diidentifikasi. Kemudian kayak kita masuk ke yang pertama, leasing. Kalian juga sudah belajar masalah leasing ya di tingkat 2 ya kan, lebih detail banget di situ. Mungkin kalian bisa lebih tahu. Definition contractual agreement ya, perjanjian kerjasama antara lessor dan lessee. Yang memberikan lessee itu hak untuk penggunaan aset yang dimiliki oleh lessor dalam jangka waktu, terus kemudian jangka waktu tertentu, dan sebagai imbalannya lessee membayar rental payments atau yang biasa disebut dengan minimum lease payment gitu ya. Kemudian terkait leasing, permasalahan-permasalahan yang bisa muncul ya, permasalahan-permasalahan yang bisa muncul, beberapa hal, misalnya bagaimana bentuk kontrak perjanjiannya. Itu bisa saja kontraknya diatur detail dan rumit gitu ya perjanjiannya, penggunaan asetnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian variasi dalam provision ya, kemudian terkait dengan persyaratan leasingnya, kemudian bagaimana transfership of owner, transfer atas ownership-nya, terus apakah ada bargain purchase option, apakah ada bargain renewal option. Nah, itu permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang perlu kalian identifikasi dalam analisis ya, termasuk ada guaranteed atau unguaranteed residual value. Terus juga bagaimana perlakuannya atau kesepakatannya apabila ada pelunasan dipercepat gitu ya, early termination. Oke, itu permasalahan yang muncul. Itu hal yang perlu kalian identifikasi dalam menganalisis apabila ada leasing ya dalam satu perusahaan. Kemudian ini tipe-tipenya, ini juga sebenarnya dalam menganalisis kita perlu mempelajari lagi kan sebenarnya. Kita kembali lagi ke teorinya seperti apa gitu kan. Leasing type.
Yang pertama ada capital list, yang kedua operating list. Kalau capital list itu transfer substantially all benefits and risk of ownership, ya, dari aset tersebut. Jadi dia mentransfer semua kepemilikan, baik resiko maupun manfaatnya, terus accounted for as an asset acquisition. Jadi memang itu kayak mirip seperti semacam perolehan aset, sekaligus ada pencatatan liability-nya yang incur terjadi oleh lesi, ya, pencatatannya oleh lesi. Nah, kemudian karena ini mirip seperti transaksi penjualan, ya, jadi lesi membeli aset semacam seperti membeli aset gitu, ya, aset acquisition. Lessor juga akan mencatat atau memperlakukan transaksi tersebut mirip seperti penjualan aset, sales type lease gitu, ya, and financing, transaction financingnya dia jadi dua sisi, aset secara asetnya itu seperti penjualan aset, terus kemudian penerimaan uang pembayaran sewanya itu adalah financing gitu, ya, dua sisi. Nah, si lesi juga mencatatnya seperti itu, dua sisi, asset acquisition dan liability incurrence gitu kan. Yang kedua, both list asset and the list obligation. Jadi dari sisi aset maupun dari sisi obligation-nya, dari sisi kewajibannya, liability, itu diakui di dalam balance sheet gitu, ya. Itu kalau capital list. Kalau operating list itu lesi mencatat minimum less payment as rental expense, lessor mencatat minimum less payment tersebut penerimaannya sebagai rental revenue. Dan tidak ada aset atau liability yang diakui di dalam balance sheet gitu, ya. Jadi di sini hanya perjanjian kayak semacam perjanjian sewa biasa, ya. Kalau kita sewa tempat, kita bayar, kita pakai tempatnya, kan bukan berarti kita terus catat nilai aset tersebut di laporan keuangan kita gitu kan. Misalnya ruko, kita sewa ruko, bukan berarti kita catat rukonya untuk jadi milik kita, enggak kan. Nah, itu seperti itu sewa, perjanjian sewa gitu, ya. Jadi hanya keluar biaya rental expense saja. Untuk lessor dia mencatat rental revenue, oke. Jadi tidak ada transfer kepemilikan. Nah, di sini ini jadinya sifatnya adalah off balance sheet financing. Jadi kita financing, kita membutuhkan aset, ya, pendanaannya dengan cara leasing, tapi pakai operating, ya, pakai operating, sehingga yang muncul di laporan keuangan hanya expense atau revenue saja. Di balance sheet atau di statement of financial position tidak muncul apa-apa gitu, ya, baik aset maupun liability-nya gitu. Makanya ini disebut dengan off balance sheet financing. Ini akan berpengaruh ke analisis selanjutnya gitu, ya. Oke. Nah, di sini untuk melakukan analyzing list itu understate liabilities by keeping list financing off balance sheet. Jadi ini ada beberapa strategi perusahaan yang dia lebih memilih untuk financing itu sejauh mungkin atau semaksimal mungkin itu off balance sheet, dikeluarkan dari balance sheet. Dengan cara gimana? Dengan cara memilih menggunakan operating list gitu, ya. Nah, kalau misalnya perusahaan menggunakan capital list, otomatis dia nggak akan off balance sheet kan, aset maupun liabilities-nya akan muncul di statement of financial position gitu kan. Nah, kemudian kenapa ini dilakukan? Positively impacts, artinya ini berdampak positif terhadap solvency ratio, such as seperti misalnya debt to equity ratio gitu, ya. Nah, ini dampak positifnya itu efeknya apa? Yaitu akan menjadi hasil analisis yang positif, lebih positif, ya, lebih bagus di dalam hal credit analysis gitu, ya. Jadi kalau misalnya perusahaan butuh suatu aset, butuh menggunakan suatu aset, mungkin pilihan atau strateginya bisa dilakukan dengan cara ini gitu, pakai operating list aja gitu. Jadi biar nilai asetnya tidak meningkat, tidak ada transfer kepemilikan aset. Kalau ada transfer kepemilikan aset kan berarti akan ada biaya tambahan yang lain juga kan, ada depreciation dan sebagainya. Nah, terus kemudian tidak ada juga transfer liability, tidak ada dicatat liability-nya juga gitu. Nah, oke, nomor 2, understate asset. Jadi dengan understate aset, tidak mencatat aset atau mencatat aset lebih kecil dengan operating list itu bisa menaikkan
return on investment maupun asset turnover ratio. Jadi itu nanti yang perlu kalian analisis juga, gitu kan. Kemudian yang ketiga, delay recognition of expense in comparison to capital list. Jadi operating list ini salah satu strategi yang dapat menunda recognition of expense in comparison to capital list, gitu ya. Kalau karena di operating list kan hanya muncul rental expense kan, gitu. Kalau di capital list ada muncul juga interest, gitu kan. Kemudian understate current liabilities by keeping portion of the principal payment of balance sheet. Itu juga kalau pakai operating kan pasti current portion of principal payment kan nggak ada, gitu ya. Yang ada hanya rental expense. Kemudian yang selanjutnya adalah understate both operating income and interest expense, karena operating list itu include interest with the list rental, gitu. Jadi dalam satu jumlah tunggal yang dibayar secara periodik, misalnya bulanan, itu sudah termasuk bunga di dalamnya, tapi dicatatnya sebagai rental expense, gitu kan ya. Nah, kemudian yang keenam, bila perlu buat penyesuaian sebelum analisis, yang dengan cara convert, kalian mengkonversi semua operating list to capital list, atau selektif atau tertentu aja beberapa reclassifying list will be used only apabila leasing itu, klasifikasi leasing itu tidak sesuai atau tidak konsisten dengan karakteristik ekonominya, gitu. Jadi bisa semuanya, bisa selektif. Nah, gitu. Jadi misalnya ada capital list, ada operating list yang seharusnya capital list, gitu ya. Dari karakteristiknya seharusnya capital, tapi dipilihlah perusahaan menggunakan operating list karena memang tujuannya untuk off balance sheet tadi. Nah, itu kalau memang seperti itu, kalau karakteristiknya tidak sesuai ya harus dikonversi, gitu ya. Oke, selanjutnya contingencies. Yang pertama tadi leasing, sekarang yang kedua contingencies. Contingencies definisinya adalah potential gains and loss. Yang kejadiannya, yang munculnya itu tergantung dari event di masa mendatang, gitu ya. Tergantung events di masa mendatang. Nah, ini contingencies itu istilahnya potensi gains and loss yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, bentuknya atau sebabnya apa aja? Yang pertama, ini macam-macamnya, litigation, tuntutan hukum, kemudian threat of expropriation, pengambil alihan ya, collectibility of receivable, itu penagihan receivable, terus kemudian klaim garansi dari produk oleh customer, gitu kan ya. Kemudian guarantees of performance, tax assessment, pemeriksaan pajak, self-insured risk, dan catastrophic losses of property. Jadi itu kayak semacam kerugian besar, gitu ya, kerugian besar atau kehilangan atas properti dengan berbagai sebab lah istilahnya, gitu ya. Nah, itu beberapa contoh contingencies yang mungkin terjadi. Nah, di sini di dalam prinsip konservatisme yang harus digunakan itu seperti apa sih kemungkinannya contingencies itu mempengaruhi akuntansi perusahaan? Yang pertama, kemungkinannya atau klasifikasi kemungkinannya kan bisa ada dua. Yang pertama possible, yang kedua probable ya. Masih ingat ya, possible, probable. Nah, yang perusahaan harus bisa mengidentifikasikan kalau memang itu sudah mencapai level probable, yang mungkin ya, probable itu persentasenya 51 sampai 99% terjadi. Probable ya, it must be probable that liability incurred. Nah, gitu. Jadi contingencies, beberapa event yang bisa masuk kategori contingencies adalah event yang probable, probability-nya 51% sampai 99%. Nah, kalau sudah masuk kategori itu, berarti jumlah loss, the amount of loss must be reasonably estimable. Jadi jumlah loss-nya harus bisa diestimasi secara secara reasonable, ada dasarnya, ada perhitungannya, gitu ya. Contohnya losses from uncollectible receivable itu udah pasti. Uncollectible receivable itu selalu setiap tahun kan diestimasi sama perusahaan ya, entah dengan metode percentage of sales atau percentage of receivables, gitu kan.
Itu kan pasti ada gitu. Nah, itu adalah salah satu masuk kategori probable gitu kan. Terus kemudian juga obligation related to product warranties. Itu tadi ya, klaim garansi dari customer. Kalau perusahaan jual produk, itu bisa aja perusahaan itu harus pasti mengalokasikan untuk garansi gitu ya. Karena produk perusahaan bisa aja bisa dipastikan tidak akan 100% semuanya sempurna gitu ya. Misalnya perusahaan Samsung atau Apple, dia pasti akan sudah ada estimasi klaim garansinya berapa, entah berapa unit, entah berapa persen gitu ya, berapa persen dari total unit yang terjual misalnya, gitu ya. Itu. Kemudian dalam menganalisis contingencies itu perlu yang pertama akurasi dari estimasi, ya, keakuratan dari estimasinya seperti apa itu perlu dicari tahu atau diidentifikasi. Yang kedua, not disclosure of all loss and gain contingencies. Jadi harus ada pengungkapan yang cukup terkait dengan loss atau gain yang muncul dari contingencies, ya, dari contingencies. Misalnya description of the contingent liability, deskripsinya apa, pengertian contingent liability, level atau tingkat risiko, jumlah risikonya berapa, kemudian bagaimana memperlakukan risiko itu seperti apa, charges atau charges biaya atau tuntutan juga ya, misalnya ada tuntutan. Nah, itu semua harus diungkapkan ya. Itu semua harus diungkapkan. Oke, kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan juga analisis kontingensi. Recognize a bias not to record underestimate contingent liabilities. Ada apa enggak bias sehingga mengakibatkan contingent liabilities itu tidak dicatat atau underestimate gitu ya. Nah, beware of big bad. Big bad masih ingat ya, itu suatu aktivitas untuk memanipulasi laporan keuangan ya. Loss reserve are contingencies gitu ya. Kemudian yang selanjutnya review filings atau mereview laporan-laporan dari authority atau dari pihak yang berwajib, misalnya dari instansi pemerintah ya. Kemudian analyze deferred tax notes for undisclosed provision for future loss. Jadi apabila ada undisclosed provision, jadi provision yang tidak diungkap gitu ya, yang tidak diungkap, maka akan ada deferred tax notes yang akan terjadi dan mempengaruhi atau berakibat pada future loss. Oke, sampai sini. Kemudian yang ketiga tadi leasing, contingencies. Sekarang yang ketiga off balance sheet financing. Definisinya adalah non-recording of certain financing obligation ya. Kemudian sebentar. Sebentar ya. Bentar. Saya jawab WhatsApp dulu dari kantor sebentar ya. Di pause dulu sebentar. Oke, sorry saya lanjutkan ya. Mana tadi? Nih. Kedengeran suara saya?
Ya. Jadi dia bikin anak perusahaan, di luar negeri kayak banyak perusahaan di Indonesia kan dia bikin itu. Oke, definition non off balance sheet financing ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, itu langkah strategi perusahaan untuk menjaga atau mengatur supaya beberapa financing tertentu itu di luar balance sheet, tidak masuk ke balance sheet atau statement of financial position ya. Nah, motivasinya apa? Yang pertama, to keep debt off the balance sheet, gitu ya kan? Tujuannya emang itu, off balance sheet financing tujuannya apa? Ya, to keep debt off the balance sheet. Jadi untuk menjaga atau membuat agar debt atau utang itu tidak muncul di dalam balance sheet, gitu ya. Nah, kemudian ini tujuannya untuk better reflect obligation from specific off balance sheet financing transaction. Jadi ini bisa mencerminkan profil liabilities yang lebih baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu muncul sebagai financing yang diakui sebagai liabilities, misalnya suatu leasing tadi ya, kalau misalnya bisa dipilih sebagai operating lease, yang ngapain pakai capital lease gitu kan ya, karena itu kalau misalnya capital lease berarti dia akan muncul di dalam balance sheet dan itu akan mempengaruhi solvency ratio gitu kan ya. Oke, berbagai bentuknya ini ada nomor yang pertama, purchase agreements and throughput agreements. Take or pay arrangement, ya ada beberapa bentuk contoh-contohnya ya. Operating lease, ini yang udah dibahas tadi. Penjualan receivable, kemudian special purpose entity atau pembentukan anak perusahaan gitu ya, dan lain-lain. Oke, kemudian untuk analyzing of balance sheet financing, yang pertama meneliti secara lebih mendalam ya terkait dengan management communication and press release. Jadi off balance sheet financing ini itu mungkin tidak secara jelas bisa kita lihat dalam laporan keuangan gitu ya. Kita mungkin tidak akan langsung bisa menemui atau mengetahuinya gitu. Nah, ini perlu diteliti secara lebih mendalam lagi di management communication atau pernyataan-pernyataan manajemen maupun press release-nya gitu ya. Nah, kemudian analyze notes about financing arrangement. Ada nggak financing arrangement gitu ya? Ada perjanjian-perjanjian finansial gitu. Itu perlu dilihat juga. Kemudian recognize a bias not to disclose financing obligation. Nah, itu ada bias apa enggak untuk not to disclose financing obligation. Kemudian review filings for detail, authority filings ya, for details of financing arrangement. Oke, itu tadi untuk liabilities ya, financing activities untuk liabilities. Yang sekarang untuk equities ya. Untuk equities, kegiatan pendanaan atau financing untuk equities. Apa itu equity? Claim of owners on the net asset of company. Karakteristiknya adalah claim of owner junior to creditor. Artinya prioritasnya lebih kecil daripada klaim oleh kreditor. Jadi prioritasnya kreditor duluan, gitu ya. Jadi dari total aset, ini hubungannya sama pengertian dasar dalam akuntansi dan akun-akun ya, sama persamaan dasar akuntansi. Jadi dari total aset, itu kan di dalamnya ada klaim dari kreditor dan klaim dari owner gitu ya. Nah, kalau perusahaan nggak punya utang, berarti 100% aset merupakan klaim owner. Kalau perusahaan punya utang, maka klaim ownernya adalah residual, gitu ya, residual klaim dari aset setelah klaim dari kreditor, gitu kan. Oke, nah di sini makanya ada dua sisi. Kalau di satu sisi liabilities-nya itu sangat besar, maka bisa jadi owner itu menanggung resiko maksimal atas kerugian perusahaan, gitu ya. Kalau misalnya asetnya sudah habis oleh kreditor, maka ya equity atau owner tidak mendapatkan bagian sisa gitu kan. Tapi di sisi lain kalau misalnya liabilities-nya kecil, maka owner mendapatkan semua sisa residual claim gitu ya. Jadi ada dua sisi, itu bisa plus minus lah gitu ya. Nah, terus juga karakteristiknya perlu diperhatikan juga ada hybrid such as convertible bonds, karena di situ
financing yang bisa dikonversi dari debt ke equity gitu ya. Kemudian yang ketiga, shareholders equity. Apa itu? Shareholders equity adalah financing of company, ditampilkan sebagai claim of owners on net asset of company gitu ya. Oke. Next, capital stock, ya, tipe-tipenya ini istilah lama ya. Sekarang istilah yang kita gunakan adalah share, preference share, ordinary share, dan treasury share. Kemudian return earning, ada cash dividend, share dividend, dan property dividend. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Sebentar. Oke, next-nya, nah ini untuk analyzing stock. Nah, classifying and distinguishing, artinya mengklasifikasikan dan mengidentifikasi di antara major sources of equity financing. Jadi sumber-sumber equity financing apa aja? Apakah dari preference, apakah dari ordinary share, atau dari mana lagi gitu ya. Terus kemudian examining atau memeriksa rights for classes, jadi hak-hak pemegang saham ditinjau dari levelnya atau kelas-kelas sahamnya. Kan saham ada kelas-kelasnya ya, itu berpengaruh pada prioritas para pemilik atau pemegang saham dalam masa likuidasi gitu ya. Nah, misalnya kan ada preference juga mungkin perusahaan punya beberapa jenis preference share. Nah, setelah itu baru ordinary share gitu kan ya. Nah, itu yang perlu di-examine. Kemudian evaluating legal restriction for distribution of equity. Apakah ada kebijakan perusahaan untuk secara hukum membatasi penggunaan aset untuk distribution of equity. Jadi begitu residual claim sudah bisa digunakan, istilahnya kreditor sudah dibayar semua, ada sisa aset. Nah, pasti akan ada pembatasan gitu ya. Apakah ada pembatasan secara hukum? Seberapa jumlah aset yang bisa dibayarkan atau dibagikan kepada owner, pemegang saham, untuk memenuhi equity-nya gitu ya. Jadi kan misalnya asetnya ternyata besar, ternyata sebagian besar aset tersebut adalah return earning gitu ya. Ternyata return earning-nya yang besar, berarti kan hanya bagian tertentu aset sebesar share, sebesar saham yang perlu didistribusikan gitu kan ya. Nah, kemudian juga perlu direview juga kontraktual, legal, atau other restriction on distribution of retained earning. Nah, setelah aset-aset didistribusikan sesuai dengan jumlah share, pasti akan ada, kalau misalnya ada sisa aset yang lebih besar ya, ada sisa aset yang itu merupakan bagian dari retained earning ya, yang jumlahnya adalah sisa dari retained earning-nya, itu apakah ada kebijakan tentang pembatasan itu, apakah dibatasi semuanya, tidak boleh dibagikan, atau seperti apa. Nah, itu juga kalian harus analisis. Oke. Kemudian assessing terms and provision of convertible securities, stock option, and other arrangement yang mengakibatkan potential issuance of share. Jadi pokoknya menilai kembali semua persyaratan atau perjanjian yang bisa mengakibatkan penerbitan saham baru, gitu ya. Oke, itu untuk yang financing activities. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau saya lanjutkan ke yang investing activities? Silakan. Saya ingin nanya, Pak. Ya, oke, silakan. Terkait dari tadi yang equity tadi, ada yang dikatakan hybrid karakteristik ya Pak ya. Contohnya kan convertible bonds. Nah, biasanya kapan ya Pak terjadi bias atau distortion itu pada convertible bonds ini, pada hybrid securities ini Pak? Nah ya itu jadi biasanya akan terjadi distortion kalau convertible-nya itu sudah dieksekusi. Istilahnya kalau convertible bonds kan jenisnya. Nah, tapi kalau pada kenyataannya bonds itu tidak di-convert ke saham, ya nggak ada masalah. Tapi begitu dalam perjalanannya ternyata ada bonds. Sebentar, agak berisik ya. Ternyata dalam perjalanannya ada bonds yang dikonversi ke saham. Nah, disitulah bisa terjadi kemungkinan bias. Jadi dilihat periodenya,
kalau misalnya dalam periode analisis akuntansi kalian laporan keuangan misalnya 2019, selama 2019 ada bonds yang dikonversi menjadi saham. Nah, di situ perlu kalian waspadai, ada kemungkinan terjadinya bias. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi nggak? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, saya stop dulu, saya ganti ke slide berikutnya. Semoga cukup ya, nggak lowbat. Oke, udah muncul ya. Udah muncul kan? Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, untuk investing activities, kalian juga tahu kalau untuk investing activities adalah terkait dengan aset, gitu kan. Di sini ada current asset dan non current asset. Ada pembagiannya, current asset itu apa aja, cash, cash equivalent, receivable, prepaid, dan inventory. Kemudian non current asset ada tangible yang berwujud dan intangible yang tidak berwujud. Nah, di sini ada operating cycle. Operating cycle ini berhubungan dengan current asset biasanya di sini. Yang muter di situ adalah current asset gitu ya. Operating cycle ini ya mungkin sudah jelas juga, mulai dari cash. Kalau ada cash, ada purchase commitment, ada perjanjian jual beli, menghasilkan purchase of goods or service ya, ada aktivitas purchase of goods or service. Di sini siklusnya, di sini selanjutnya ada masa holding or manufacturing interval. Itu holding itu memegang atau menahan barang, atau kalau untuk perusahaan manufaktur ya dia masa produksi gitu ya. Kemudian setelah itu menghasilkan inventory dijual, kalau dengan kredit menghasilkan receivable, kalau receivable kemudian ada collection interval, ditagih menghasilkan cash, begitu terus-terusnya. Kemudian klasifikasi dan jenis-jenis aset. Aset adalah resource, sumber daya yang dimiliki atau dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan memperoleh profit gitu ya, keuntungan. Nah, ini juga klasifikasinya sama seperti yang liabilities tadi, ada current asset, ada non current asset. Current asset operating cycle within 1 year, non current asset generate operating revenue for more than 1 year atau period gitu ya. Terus kemudian operating asset dan financing asset. Operating asset muncul akibat aktivitas operating gitu ya, dan valued atau dinilai at cost. Nilai at cost. Kemudian kalau financing asset consist mainly secara garis besar ya, mungkin sebagian besar terdiri dari marketable securities, other investment in non-operating asset, usually are valued at fair market value. Ini kalian sudah bahas juga di materi investment kan. Apa itu fair value? Ya kan? Karena expected to yield returns, kita mengharapkan dari financing aset ini, dari investment ini, keuntungan, yield returns ya, equal to risk adjusted cost of capital gitu ya. Oke, untuk current asset, cash and cash equivalent. Cash equivalent itu apa sih? Cash equivalent itu adalah highly liquid investment ya, highly liquid investment. Investasi yang sangat liquid ya, jadi bisa dicairkan atau dijual atau dikonversi ke kas dalam waktu yang relatif singkat. Readily convertible to non-cash amount. Close to maturity date, biasanya jangka waktunya singkat dan not sensitive to interest rate changes gitu ya. Tidak terlalu sensitif terhadap perubahan bunga, tingkat bunga, karena memang tujuannya dari awal kita tidak untuk memperoleh keuntungan dari bunga gitu ya, kalau misalnya liquid investment ini. Nah, kemudian contohnya highly liquid investment itu kategorinya apa? Investasi di debts and share atau equity. Yang jenis investmentnya apa? Masih ingat nggak jenis investmentnya? Yaitu apa?
Masih ingat? Trading, investment, ya. Ada trading dan non trading kan? Trading, non trading, amortized cost gitu ya, held to maturity gitu kan. Nah, yang trading itulah yang disebut dengan cash and cash equivalent gitu ya. Nah, kemudian fokus on liquidity. Jadi karakteristiknya memang fokus ke likuiditasnya, tingkat apa likuiditasnya bisa dicairkan kapan saja. Biasanya memang dijaga agar ini bisa menjadi kompensasi atau bisa menjadi pengganti untuk mensupport atau mendukung atau mensupport existing borrowing arrangement as collateral for indebtedness. Artinya kalau ada perusahaan kan punya utang juga ya, borrowing arrangement ya, punya perjanjian utang, perjanjian pinjaman. Nah, di situ misalnya terjadi indebtedness, ketidaktertagihan, maka itu bisa juga diambil atau didukung atau disupport dari liquid investment tadi gitu ya. Jadi tidak memang perusahaan sudah mengalokasikan cash, dialokasikan ke investment untuk bisa salah satunya untuk membayar borrowing arrangement. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah cash collateral atau kekurangan cash ya, karena terlalu banyak misalnya investment di dalam short term gitu ya. Oke, kemudian receivable, ini nggak terlalu banyak yang dibahas juga karena kita sudah details pembahasannya sudah ada di akuntansi dan di AKM juga. Tapi yang jelas di sini fokusnya dalam analisis adalah yang pertama di allowance of bad debts. Akun ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa saja yang harus dilihat? Asumsi manajemen terhadap allowance ini terkait dengan apa nih? Allowance ini experience kah atau mungkin customer fortune, collection policies-nya seperti apa, ekonomi and industry expectation-nya seperti apa gitu ya. Terus kemudian analisis harus waspada terhadap perubahan di dalam allowance of bad debt, gitu ya, allowance for bad debts, gitu ya. Perubahan yang signifikan itu harus diwaspadai. Kenapa? Apakah baik itu allowance for bad debts-nya nambah secara signifikan atau berkurang secara signifikan, itu perlu diwaspadai juga. Nah, dibandingkan juga dengan relative to sales and receivable or industry and market condition. Nah, di sini perlu diperhatikan yang selanjutnya adalah collection risk atau resiko penagihannya. Resiko penagihan itu biasanya bergantung kepada past experience ya, pengalaman masa lalu. Bagaimana tingkat kelancaran penagihan dari kreditornya perusahaan gitu kan. Nah, kemudian tools untuk analisis dalam investigasi terkait collectability itu ada paling kurang ada 5 nih. Jadi yang pertama, membandingkan receivable dari kompetitor sebagai percentage of sales untuk analisis. Jadi kita bisa membandingkan kompetitor gitu ya, receivable dari kompetitor. Kemudian yang kedua, menilai, examine customer concentration. Lihat receivable-nya perusahaan itu terdiri dari receivable kepada siapa aja, berapa orang gitu ya, berapa pihak. Nah, kalau ternyata terkonsentrasi ke satu pihak, cuman satu orang, atau mungkin mayoritas ada di satu orang, sisanya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian ya, karena resiko yang bisa terjadi adalah kalau gagal bayar dari satu orang itu berarti akan besar sekali gitu kan ya. Oke. Dibandingkan dengan kalau receivable-nya kesebar ke banyak customer gitu kan. Nah, yang ketiga, computing and investigating trends in average collection period. Jadi ini average collection periodnya perusahaan juga harus dihitung gitu ya, rata-ratanya seperti apa. Compared with customer credit terms for the industry. Nah, ini ada juga untuk customer credit terms untuk industri itu seberapa, jadi bisa dibandingkan. Yang keempat, tentukan porsi dari receivable yang diperbarui atau diperpanjang.
ya. Misalnya account receivable atau notes receivable. Jadi tidak pada saat jatuh tempo tidak dilunasi tapi diperpanjang. Nah, tentukan itu yang seperti itu seberapa besar. Itu juga dibutuhkan dalam analisis. Yang kelima, dilihat juga kecukupan dari discount, return atau order credit. Misalnya terms of sale-nya 2, 10, N30 dan seterusnya itu ya. 2%-nya itu apakah berapa persen diskonnya itu apakah cukup atau terlalu besar atau seperti apa. Kemudian authenticity of receivable, ini juga perlu ditentukan. Mekanisme merchandise return, ini terkait dengan merchandise return ya. Jadi pengembalian barang dagangan gitu kan, credit policy seperti apa, return policy-nya seperti apa, contingencies-nya juga ada apa enggak gitu ya. Kemudian securitization of receivable, penjualan receivable ya kepada pihak ketiga, baik itu with or without resource gitu ya. Nah, ini kalau with resource maka perusahaan harus record both aset yang dijaminkan dan compensating liability yang dijual gitu ya. Kalau without resource maka cukup remove receivables dari balance sheet yang sejumlah yang dijual gitu ya. Oke, next, prepaid expense. Ini ya current asset. Selanjutnya ada prepaid expense. Ini sih nggak terlalu rumit ya. Prepaid expense kan contohnya rent, insurance, utilities dan lain-lain. Kemudian untuk analisisnya biasanya for reason of expediency itu sebentar. Oke. Nah, untuk alasan manfaat ya, untuk alasan manfaat yang lebih besar biasanya misalnya ada non current prepaid, sometimes kadang-kadang itu dijadiin satu juga, dimasukkan ke dalam prepaid expense yang lainnya dan diklasifikasikan sebagai current itu ya, biar metode analisis yang digunakan juga serupa gitu ya, seragam. Kemudian any substantial changes in prepaid expense harus diwaspadai ya. Apakah ada perubahan secara signifikan apa enggak di prepaid expense, misalnya prepaid rent, prepaid insurance, ada perubahan secara signifikan apa enggak. Oke, kemudian inventory. Untuk menganalisis inventory, kalian juga perlu mengingat kembali, membuka kembali teori-teori tentang inventory. Yang pertama, metode, apakah pakai FIFO atau average cost ya. Untuk LIFO, untuk IFRS sudah tidak diperbolehkan ya. Kemudian inventory costing, raw material seperti apa, labor seperti apa, raw material, the cost of the basic material used to manufacture. Nah, itu ya, diidentifikasi bagaimana costingnya, labor seperti apa, apakah labor itu dibayar per unit produksi atau per jam dan sebagainya. Kemudian overhead, ini juga menjadi perhatian. Ini semua indirect cost kan masuk ke overhead ya. Nah, ini depreciation of manufacturing equipment, supervisory wages, utilities dan seterusnya. Dan kadang-kadang perusahaan itu menghitung overhead itu tidak dihitung secara detail per komponen ya. Kadang perusahaan menggunakan rate ya kan, menggunakan tarif. Jadi langsung dikalikan saja tarifnya dengan biaya gitu kan ya. Nah, ada metode seperti itu. Jadi itu juga perlu dianalisis ulang apakah sudah tepat atau belum jumlahnya. Kemudian untuk selanjutnya non current asset. Nah, accounting proses ini siklus dari long term asset atau non current asset ya. Yang pertama capitalization atau kapitalisasi perolehannya. Proses in menangguhkan biaya yang terjadi di periode berjalan gitu ya. Kriterianya adalah past transaction, probable future benefit, control future benefit. Kemudian ada yang siklus selanjutnya adalah allocation. Setelah perusahaan memperoleh asetnya, kemudian menggunakan asetnya, maka akan ada allocation of cost, mengalokasikan biaya selama expected useful life atau benefit period.
ya. Kalau tangible asset itu namanya depreciation, kalau intangible asset amortization, kalau natural resource depletion gitu ya. Nah, itu perlu dilihat kembali bagaimana proses alokasi biaya itu dilakukan gitu ya. Kemudian yang proses siklus yang terakhir dari suatu aset adalah impairment gitu ya. Nah, ini kalau terjadi impairment atau pelepasan aset, maka expected itu expected cash flow, arus kas masuk yang diterima itu pasti akan less atau kurang dari carrying amount. Ya, carrying amount itu adalah cost dikurangi accumulated depreciation, karena biasanya aset itu dinilai dari market value ya, harga pasarnya seperti apa. Nah, kalau aset-aset tetap itu biasanya harga pasarnya semakin lama semakin turun gitu kan ya. Nah, ini bisa menjadikan atau menimbulkan distorsi terkait valuation dan net income gitu kan. Kalau valuation dari aset kita itu terjadi distorsi, maka akan mempengaruhi net income juga gitu ya. Maka analyzing-nya adalah evaluasi tingkat kecukupan dari jumlah aset yang di impairment. Bentar. Lowbat nih. Yang kedua, evaluasi appropriate timing dari impairment-nya. Kemudian analyzing effect in impairment on income. Jadi efek dari impairment itu ke income apa. Kemudian tangible fixed asset atau PPE. Ini karakteristiknya tangible, use in operation, expected future benefit, valuation-nya historical cost gitu ya, pakai historical cost. Kemudian analyzing depreciation and depletion-nya adalah reasonable depreciable base. Jadi basisnya apa nih depreciable value-nya gitu kan, termasuk nanti residual value-nya. Kemudian menilai kembali useful life-nya, alasannya setiap aset useful life-nya berapa tahun itu apa. Allocation metode-nya juga alasannya apa. Review any revision of useful life. Ada perubahan useful life apa enggak? Sebabnya kenapa? Misalnya ada perbaikan aset gitu ya, perbaikan yang sifatnya menambah masa manfaat ada apa enggak? Nah, itu juga perlu di-review. Kemudian evaluate adequacy of depreciation ratio of depreciation to total asset. Jadi dinilai nanti rasionya depreciation to total asset seperti apa hasilnya. Kemudian umur, analyze plan asset age. Jadi umur dari aset tetap yang berupa pabrik ya. Itu juga perlu. Jadi ini metode depresiasi, useful life itu juga perlu diidentifikasi kebijakan perusahaan memilih itu seperti apa gitu ya. Untuk intangible asset ini non-current karakteristiknya ya, without physical substance, useful life is often difficult to determine. Jadi biasanya masa manfaatnya sulit ditentukan, menghasilkan exclusive right, acquire for operational use. Tipe-tipenya, jenisnya untuk identifiable patents, trademark, copyright, franchise, concession, dan seterusnya. Untuk yang unidentifiable, goodwill. Karena goodwill itu memang paling susah ditentukan, yaitu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam akuisisi perusahaan, gitu ya. Untuk intangible asset, record cost, including purchase price, legal fees, and filing fees. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah amortization. Itu bagaimana tingkatnya, berapa periode masa manfaatnya, kemudian competitive circumstance, any legal, contractual, regulatory, or economic limitation, itu juga perlu diidentifikasi. Analyze intangible dan goodwill, yang pertama cari apakah ada unrecorded intangibles and goodwill yang misvalued, yang dinilai salah dinilai gitu ya, and most likely exist off balance sheet. Jadi apakah ada intangible yang off balance sheet, itu coba dicari. Examine super earning yang menjadi bukti akan adanya evidence of goodwill ya. Kemudian review amortization period. Nah, apakah ada bias ke dalam nah ini apa ada bias yang terkait dengan amortization period yang membutuhkan adjustment. Kemudian recognize goodwill has a limited useful life. Ada goodwill itu faktor-faktor dari goodwill itu apa aja yang kira-kira masuk kategori useful life gitu ya. Contohnya di sini market dominance,
competitive stance, sales skill, or product acceptance, dan seterusnya. Oke. Pas banget ini. Laptop saya juga, oh ya, masih ada sisa. Oke. Sementara itu dari materi kita di financing activities dan investing activities ya. Silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih Aulia ya. Ada yang lain? Silakan yang mau ditanyakan yang lain. Sambil mungkin dipelajari lagi ya, untuk materi ALK ini memang mungkin bukunya tidak hanya buku ALK. Kalian kalau misalnya mau karena analisis laporan keuangan ini kan menganalisa sesuatu atau hal yang sudah terjadi gitu ya, laporan keuangan. Jadi untuk membongkar laporan keuangan, kalian perlu mempelajari lagi teori-teori yang sudah dipakai sebelumnya. Mungkin nanti akan perlu buka lagi buku AKM atau manajemen keuangan gitu ya. Nah, jadi memang ini ALK ini memang agak sedikit rumit ya, dan lebih luas gitu ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanya lagi nggak? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan beberapa kali disebutkan Pak yang di financing sama di investing tuh yang tentang off balance sheet. Ya. Jadi sebenarnya off balance sheet itu sebenarnya diperbolehkan apa enggak Pak? Atau memang harus diwaspadai aja? Apa gimana? Ya, off balance sheet itu ya seperti yang tadi dicontohkan ya, salah satu aktivitas yang mengakibatkan off balance sheet kan adalah operating list, ya kan? Operating list kan diperbolehkan kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang sesuai ketentuan, sesuai kriteria. Kenapa perusahaan memilih financing aset itu dengan menggunakan operating list? Kriterianya apa saja, itu sudah terpenuhi, nggak ada masalah. Nah, yang perlu diwaspadai adalah yang tidak sesuai kriteria. Karena perusahaan pengen memanipulasi atau mengakali gitu ya. Yang harusnya capital list menjadi operating list misalnya. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kalau memang ada seperti itu, yang off balance sheet harus dikoreksi. Operating list harus dikonversi ke capital list gitu ya. Operating list harus dikonversi ke capital list, sehingga perhitungan pembayaran periodiknya kan pasti akan berbeda. Terus pencatatan akunnya juga berbeda gitu ya. Nah, itu yang perlu dikoreksi gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau memang sesuai dengan ketentuan gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, jelas atau gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari saya sudah jelas, Pak. Off balance sheet itu metodenya ada beberapa ya, maksudnya ada beberapa cara ya, nggak cuman operating list tadi ya. Ada tadi kan sudah disebutkan ada beberapa cara gitu. Tapi ya yang jelas selama sesuai dengan ketentuan dan etika, istilahnya etika akuntansi ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang perlu diwaspadai apakah off balance sheet itu menghasilkan angka yang benar apa enggak gitu. Kalau ternyata berbeda atau ternyata miss value ya, salah hitung dan sebagainya, itu yang perlu dikoreksi gitu ya. Baik, Pak, berarti harus dilihat dulu ya ketentuannya apa udah sesuai kriteria apa belum. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Sambil saya update kartu mengajar dulu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak?